Bikin bangga nih guys, debut mengesankan Nathan Choyaon di Swansea City, bukti pemain timnas Indonesia bisa bersaing di Inggris. Mengharumkan nama Indonesia, dua bintang Indonesia, Nathan dan Elkan, tampil gemilang di Carabao Cup. Semakin mendunia, Ragnar Oratmangoen resmi gabung FCV Dender, pemain timnas Indonesia siap buktikan diri di Liga Belgia. Alhamdulillah sudah rampung, timnas Indonesia siap tanding lawan Australia di GBK, rumput baru, semangat baru, hilangkan gengsi nih guys. Justin Hubner rela lepas keistimewaan demi bela timnas Indonesia, mudah-mudahan terrealisasi. Shin Tae-yong, waktunya panggil Lili Pali demi Garuda. Alhamdulillah, timnas U23 beruntung. Selamat dari Korea Selatan di drawing Piala Asia U23 2026 tidak terima pemain titipan. Nova Arianto tegas, hanya pemain terbaik yang layak di timnas U17. Vietnam sangat ketakutan, penampilan keren Nathan dan Bagot jadi peringatan serius bagi timnas Vietnam. Mengharumkan nama Indonesia, Shane Patinama bangga dan senang sambut kedatangan Ragnar Oratmangoen ke Belgia. Debut mengesankan Nathan Choyaon di Swansea City, bukti pemain timnas Indonesia bisa bersaing di Inggris. Nathan Choyaon, pemain timnas Indonesia berusia 22 tahun, baru saja menorehkan debut apik bersama Swansea City di putaran pertama Piala Liga Inggris 2024 hingga 2025. Dalam pertandingan yang digelar di Swansea Stadium, Plasmar, Nathan tampil sejak awal dan bermain selama 67 menit, membantu timnya meraih kemenangan 3-1 atas Gillingham FC walau baru pertama kali merumput bersama The Swans, Nathan langsung memperlihatkan kualitasnya. Berdasarkan statistik dari SofaScore, ia mencatatkan 67 sentuhan, 92% umpan akurat dari 52 percobaan, dan berhasil memenangkan satu dari dua duel yang dihadapinya. Dengan rating 6,8, penampilan Nathan jelas nggak bisa dianggap remeh. Pelatih Swansea City, Luke Williams, pun mengapresiasi performa timnya, meski tidak secara spesifik menyebut nama Nathan. Namun, debut Nathan sudah cukup memberikan sinyal positif bahwa dia punya potensi besar untuk bersinar di kancah sepak bola Inggris. Bagi Nathan, ini baru permulaan, tapi sudah cukup bikin bangga Indonesia. Dua bintang Indonesia, Nathan dan Elkan, tampil gemilang di Carabao Cup. Malam yang penuh kemenangan buat dua pemain muda Indonesia, Nathan Choyaon dan Elkan Bagot, yang sukses membawa tim mereka masing-masing melaju ke babak kedua Carabao Cup. Nathan, yang baru saja debut bersama Swansea City, bermain apik selama 67 menit sebagai bek kiri dan turut berperan dalam kemenangan 3-1 timnya atas Gillingham. Meski harus ditarik keluar untuk digantikan oleh Josh Timon, performa Nathan gak bisa dianggap remeh. Di laga lain, Elkan Bagot juga menunjukkan taringnya bareng Blackpool FC Mindful sebagai salah satu dari tiga bek tengah. Bagot ikut mengantar TS Aciders menang telak 4-0 atas Burton. Meskipun cuma bermain selama 65 menit sebelum digantikan Oliver Casey, solidnya lini belakang Blackpool nggak lepas dari kontribusi Bagot. Dua pemain keturunan Indonesia ini berhasil membawa klub mereka ke babak selanjutnya, dan pastinya bikin bangga Indonesia. Kita tunggu aksi-aksi keren mereka di laga berikutnya. Ragnar Oratmangoen resmi gabung FCV Dender, pemain timnas Indonesia siap buktikan diri di Liga Belgia. Ragnar Oratmangoen, penyerang sayap andalan timnas Indonesia, kini resmi berseragam FCV Dender, klub yang baru saja promosi ke kasta utama Liga Belgia. Setelah tampil cemerlang bersama Fortuna Sittard musim lalu, Ragnar menjadi incaran utama klub Belgia ini. Sihar Sitorus, pemilik FCV Dender, mengungkapkan bahwa keputusan merekrut Ragnar nggak lepas dari performa timnas Indonesia yang terus naik daun. Menurutnya, Ragnar adalah sosok yang paling cocok untuk memperkuat tim berkat pengalaman dan fleksibilitasnya di beberapa posisi. Meski masih muda, Ragnar sudah punya banyak pengalaman di level tertinggi sepak bola Belanda. Dengan usia 26 tahun, Ragnar masih punya banyak ruang untuk berkembang dan membuktikan diri di Liga Belgia. FCV Dender berharap Ragnar bisa membawa dampak besar di lapangan, bukan cuma sekedar menambah followers di media sosial. Sekarang, semua mata tertuju pada Ragnar untuk menunjukkan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di panggung Eropa.
Timnas Indonesia siap tanding lawan Australia di GBK, rumput baru, semangat baru. Akhirnya, pertandingan seru antara Timnas Indonesia melawan Australia dipastikan bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 10 September 2024. Info ini diumumin langsung lewat akun Instagram resmi Timnas Indonesia, Timnas Indonesia. Kabar ini pastinya bikin para pendukung Garuda makin semangat. Sebelumnya, banyak yang khawatir soal venue karena kondisi rumput SUGBK katanya belum siap. Tapi, jangan khawatir lagi, guys. Direktur Utama PPK GBK, Rahmadi A. Kusumo, bilang kalau rumput baru di SUGBK lagi dalam tahap maturasi alias proses tumbuh yang makin bagus. Tim pengelola udah kerja keras biar rumputnya siap top buat laga nanti, PSSI juga nggak tinggal diam. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, baru aja ngecek langsung kondisi lapangan, dan katanya udah ada perkembangan signifikan. Jadi, siap-siap aja buat dukung Timnas Indonesia dengan semangat penuh di GBK, yuk, kita ramaikan stadion dan beri dukungan penuh buat Timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Jangan sampai kelewatan nonton langsung di RCTI, ya. Justin Hubner, rela lepas keistimewaan demi bela Timnas Indonesia. Kisah pengorbanan Justin Hubner buat Timnas Indonesia benar-benar bikin salut. Bayangin aja, demi bisa pakai seragam Garuda, Hubner rela melepas paspor Belanda dan jadi warga negara Indonesia, WNI, sejak 6 Desember 2023. Kehilangan paspor Belanda artinya Hubner jadi orang asing di negara kelahirannya sendiri, plus harus ngurus izin kerja khusus di Uni Eropa. Nggak cuma itu, pindah ke klub Inggris pun jadi lebih ribet karena aturan izin kerja buat pemain non-Uni Eropa yang super ketat. Tapi, buat Hubner, semua itu nggak masalah asal bisa main buat Timnas Indonesia. Dia bahkan bilang main buat skuad Garuda adalah kebanggaan terbesar buatnya. Harapannya, semoga kita bisa lolos ke Piala Dunia dan bikin Indonesia bangga, kata Hubner waktu resmi jadi WNI. Cerita pengorbanan Justin Hubner ini bukti nyata, kalau cinta buat Indonesia emang gak kenal batas. Yuk, kita dukung terus Hubner dan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong, waktunya panggil Lily Pali demi Garuda. Di tengah persiapan Timnas Indonesia buat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada satu nama yang gak boleh diabaikan, yaitu Stefano Lillipali. Pemain yang kini bersinar di Borneo FC ini baru aja bikin 1 gol dan 1 assist di pekan pembuka Liga 1 2024 hingga 2025. Sementara itu, beberapa pemain timnas lainnya masih belum tampil maksimal, meski sebelumnya Shin Tae-yong gak memanggil Lillipali buat Piala Asia 2023 karena alasan fisik. Performa terbaru Lillipali bisa jadi jawaban buat lini depan timnas yang lagi butuh ketajaman. Lillipali sendiri udah tegas bilang siap selalu buat memperkuat Garuda. Pertanyaannya, apakah Shin Tae-yong berani kesampingkan gengsi dan panggil Lillipali kembali? Laga melawan Arab Saudi dan Australia udah di depan mata, dan Timnas Indonesia butuh yang terbaik. Kita tunggu aja keputusan sang pelatih, karena ini bisa jadi momen penting buat masa depan Garuda di kancah dunia. Timnas U23 beruntung. Selamat dari Korea Selatan di drawing Piala Asia U23 2026. Persiapan buat kualifikasi Piala Asia U23 2026 makin panas. Kabar gembira nih buat Timnas Indonesia U23, karena mereka berhasil masuk pot 2 dalam drawing yang akan datang. Ini berarti Garuda Muda punya peluang besar buat lolos tanpa harus bentrok sama Korea Selatan yang juga ada di pot 2. Dengan posisi di pot 2, Indonesia bakal satu level sama negara kuat seperti Vietnam dan Qatar, tapi terhindar dari raksasa Asia seperti Jepang, Uzbekistan, dan tuan rumah Arab Saudi yang ada di pot 1. Jadi, peluang buat Garuda Muda melaju ke babak utama di Arab Saudi makin terbuka lebar. Sekarang tinggal nunggu hasil undian resminya dari AFC. Siapa lawan Indonesia di babak kualifikasi nanti? Yang jelas, Garuda Muda harus siap habis-habisan buat jadi yang terbaik di Asia. Nova Arianto tegas, hanya pemain terbaik yang layak di Timnas U17. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memastikan cuma pemain terbaik yang bakal masuk skuad Garuda Asia. Lewat kanal YouTube Timnas Indonesia, Nova menegaskan bahwa nggak ada istilah pemain titipan dalam timnya.
Dia nggak peduli dengan nama besar atau latar belakang pemain, yang penting skill dan kualitasnya. Nova yang juga mantan pemain Persib Bandung ini baru saja menyaring talenta muda di Jakarta untuk dibawa ke pemusatan latihan, TC, di Bali. Sebanyak 35 pemain terpilih kini sedang digembleng habis-habisan di Bali sebelum melanjutkan TC ke Spanyol. Tim ini dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait, di mana Indonesia harus siap melawan lawan tangguh seperti Australia. Nova menegaskan bahwa hanya pemain yang benar-benar layak dan berkualitas yang akan membawa bendera Indonesia di ajang internasional ini. Garuda Asia harus siap bekerja keras untuk lolos ke putaran final Piala Asia U17 di Arab Saudi pada 2025. Penampilan keren Nathan dan Bagot jadi peringatan serius bagi timnas Vietnam. Media Vietnam mulai merasa terancam setelah melihat performa ciamik Nathan Choe Aon dan Elkan Bagot di Inggris. Keduanya tampil mengesankan dalam debut mereka di Carabao Cup. Nathan membantu Swansea menang 3-1, sementara Bagot mengantar Blackpool meraih kemenangan telak 4-0. Soha, media Vietnam yang memantau perkembangan ini, menganggap penampilan gemilang Nathan dan Bagot sebagai kabar buruk bagi tim-tim lawan, termasuk Vietnam. Penampilan mereka menunjukkan bahwa timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, semakin kuat dan siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, kepindahan Ragnar Oratmangoen ke FC Dender di Belgia juga menambah kekuatan timnas Indonesia. Semua ini membuat lawan-lawan, termasuk Vietnam, mulai khawatir. Indonesia tampaknya siap mengancam dominasi regional di masa mendatang. Shane Patinama bangga dan senang sambut kedatangan Ragnar Oratmangoen ke Belgia. Shane Patinama memberikan dukungan penuh saat Ragnar Oratmangoen resmi bergabung dengan FCV Dender di Belgia. Setelah diumumkan sebagai rekrutan baru FCV Dender dengan kontrak 2 tahun, Ragnar mengungkapkan kegembiraannya melalui Instagram, yang mendapatkan respons positif dari rekan-rekan timnas Indonesia, termasuk Shane Patinama. Meskipun Shane dan Ragnar akan bermain di Belgia, mereka tidak akan bertemu di lapangan karena bermain di kasta yang berbeda. Shane saat ini membela KAS Eupen, yang baru saja mengalami degradasi, sedangkan Ragnar akan memperkuat FCV Dender, tim promosi yang memulai musim dengan baik. Dukungan Shane menunjukkan kekompakan di antara pemain timnas Indonesia, dan ini bisa menjadi sinyal positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia di Eropa.